Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Seperti biasa, dari hari Rabu dan juga hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang-bincang dalam program acaranya Info Gunadarma. Acara ini disiarkan serentak di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek melalui Mega Suara Bogor. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Serang, kemudian yang ada di Kulon Progo, yang ada di Sukabumi, Kuningan, Indramayu, dan juga Radio Kota Perak, Yogyakarta. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber dari Universitas Gunadarma. Beliau ini adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan juga Kepala Bagian Kerjasama Pengembangan SDM Universitas Gunadarma. Ada Ibu Dr. Feni Sawitri, Doktoranda MMM-Ikom. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Mas. Kita ngobrol lagi nih kedua kalinya. Iya, ketemu lagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa hari ini di Gunadarma Bu? Kurang jelas Mas, apa? Hari ini ada acara apa di Gunadarma? Alhamdulillah ini karena masa pandemi juga, jadinya ada acara besar kami sedang wisuda, yang biasanya sudah ditunggu-tunggu dari bulan Maret, jadwal awal, terpaksa mundur dan harapannya bisa offline, ternyata ya keadaannya seperti ini. Jadi, tapi alhamdulillah sudah tetap bisa terlaksana. Silakan cek di UGTV Live ya, Mas Alvin. Oke, jadi sekarang ada acara wisuda daring ya Bu ya? Iya betul. Ini untuk program apa Bu? Program D3 atau? Seluruhnya. Oke, iya, dari baik untuk lulusan D3, S1, S2 dan ada S3. Berapa peserta yang diwisuda hari ini Bu? Ya, itu saya kurang tahu ya. Pokoknya ada 2 lebih dari 2.000. Biasanya tuh sekitar 2.000 kalau. Oh, kalau sekali wisuda itu 2.000-an ya Bu ya. Berarti berapa sip Bu kalau misalnya banyak begitu? Iya, mungkin ini nggak biasanya. Mungkin daring bisa lebih cepat ya. Lebih cepat ya? Iya. Oke. Baik, Bu Feni. Ibu ini kan sebagai dosen juga, kemudian Wakil Dekan 2 juga, kemudian Kepala Bagian Kerjasama Pengembangan SDM juga. Nah, bisa dijelaskan mungkin tentang aktivitas Ibu sehari-hari, terutama di Universitas Gunadarma dengan kesibukannya yang super duper biasa. Alhamdulillah itu sudah dengan manajemen waktu yang baik, insya Allah bisa terselesaikan. Kapasitas saya sebagai dosen, ya saya harus mengembangkan diri, membantu mahasiswa-mahasiswa saya mencapai cita-citanya. Dan selama daring ini, aktivitas perkuliahan juga dilakukan secara daring dengan V-class, yang kadang-kadang juga kalau mahasiswa meminta karena mungkin pembelajaran secara daring itu kalau saya pikir kurang efektif ya, apalagi kalau itu mata kuliahnya hitung-hitungan gitu. Kalau cuma sekedar membaca mungkin bisa, tapi kalau dengan hitung-hitungan agak susah kalau kita tidak menjelaskan step by stepnya secara offline. Jadi saya juga memanfaatkan semua fasilitas daring dengan meeting online, seperti itu. Kemudian juga sebagai kapasitas Wadek 2 itu juga menangani
masalah keuangan, kebutuhan mendanai berbagai aktivitas seminar, aktivitas dosen yang akan seminar, dan semua fasilitas kegiatan yang sudah terprogram, ya itu disiapkannya juga ada beberapa hal mungkin agak lebih lama karena masalah pandemi ini, tapi ya alhamdulillah sudah tertangani. Kemudian untuk masalah bagian pengembangan SDM, kerjasama bagian pengembangan SDM ini lebih memfasilitasi teman-teman dosen yang sedang menyelesaikan studi lanjutnya dari S1 ke S2 dan S2 ke S3. Begitu Mas Al. Oke. Nah, yang paling sibuk berarti adalah salah satunya adalah mengajar ya Bu, alias dosen. Iya, kan karena dosen tidak hanya mengajar tapi juga harus membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya, dan juga sebagai kapasitas dosen harus menegakkan Tridharma perguruan tinggi, mengajar, kemudian juga meneliti dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Oke, Bu, ini kita berbicara tentang Fakultas Ekonomi ya. Kalau Fakultas Ekonomi di Universitas Gunadarma ini kan salah satu fakultas yang senior, yang sudah tua ya, sejak tahun 80-an gitu kan. Iya, termasuk saya dosennya juga ya. Iya. Aduh, Ibu udah memang masuk di Fakultas Ekonomi Gunadarma tahun berapa, Bu? Saya bergabung di Gunadarma masih belum universitas. Wow, berarti udah tahun 80-an loh ya? Iya, tahun 91 ya. Dan Universitas Gunadarma menjadi universitas kan 1996. Jadi masih STIE dan STMIK. Betul, STIE dan STMIK. Oke, ini mungkin ada yang bisa jelaskan tentang Fakultas Ekonomi di Universitas Gunadarma itu seperti apa sih, Bu? Kami ada 3 prodi ya Mas untuk Fakultas Ekonomi. Awalnya adalah bidang manajemen dan akuntansi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, ternyata ada satu bidang ilmu yang sangat dibutuhkan saat ini adalah ekonomi syariah. Jadi sekarang alhamdulillah ada 3 program studi di Fakultas Ekonomi. Itu. Kemudian bagaimana nanti lulusannya, misalnya ya jelas menyandang gelar sarjana ekonomi dengan kompetensi di bidang manajemen. Kalau dia mengambil prodi manajemen, kemudian akuntansi dengan pembekalan luar biasa di teknologi informasi. Jadi mungkin kelebihannya lulusan kami itu kuat di teknologi informasinya. Harapannya demikian, tapi alhamdulillah sepertinya memang banyak sudah alumni kami yang bisa istilahnya bisa survive karena dia sudah punya bekal teknologi informasi. Dan ini yang baru adalah ekonomi syariah. Alhamdulillah ketiga prodi itu sudah diakui secara nasional melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sudah memperoleh akreditasi A atau sangat baik. Itu Mas. Oke. Dan konon kabarnya juga kan akreditasi di Indonesia dengan peringkatnya adalah A. Nanti konon kabarnya juga akan lebih meningkatkan akreditasi ke internasional. Memang demikian atau gimana, Bu? Ya, itu kembali lagi kepada tuntutan masyarakat. Kita juga harus visi misi universitas itu adalah menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Ya. Untuk Indonesia pada umumnya kan kita negara terbuka. Jadi perguruan tingginya pun juga harus terbuka, sehingga untuk mencapai hal itu ya harus diakui juga secara internasional. Ada syarat-syarat khusus nggak tuh Bu kalau untuk diakui secara internasional tuh Bu? Tergantung badan peringkat akreditasi internasionalnya menuntut apa. Yang jelas sih ada badan akreditasi khusus ya Bu ya? Hasil karyanya ya Mas ya, hasil karya. Jadi output atau keluaran sebuah perguruan tinggi itu selain alumni adalah hasil karya yang monumental yang mungkin
bisa dibanggakan, yaitu kalau di perguruan tinggi lebih kepada publikasi internasional banyak. Jadi artinya hasil-hasil penelitian yang dilakukan ataupun hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di perguruan tinggi itu sudah diakui di internasional adalah dengan salah satunya di jurnal atau telah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Kemudian juga kerjasama internasional yang banyak, itu juga sebagai satu indikator, dan lulusannya juga sudah tidak hanya bekerja di tataran nasional, tapi juga lingkup internasional. Kurang lebih begitu, Mas, outputnya. Biasanya orang atau pemeringkatan itu jatuhnya ke output. Contohnya kita sekarang juga untuk tingkat nasional itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi juga sudah mengeluarkan instrumentasi untuk akreditasi perguruan tingginya berdasarkan output. Jadi sudah instrumen terbarunya ya berdasarkan output. Input dan outputnya itu bisa sejalan kalau proses di dalamnya adalah tujuannya menghasilkan output yang diinginkan. Oke. Mudah-mudahan bisa tercapai nih Bu ya, yang internasionalnya. Tapi percayalah kalau Fakultas Ekonomi di bawah Ibu Penny pasti lancar. Cuma saya, Mas. Saya hanyalah setitik debu di hamparan pasir. Nanti kan sama Pak Toto juga, Pak Toto Sugiharto. Iya betul, kami ada Pak Dekan. Jadi di Fakultas Ekonomi itu di pengelolanya adalah Pak Dekan, Pak Insinyur Toto Sugiharto, PhD. Kemudian ada Wadek 1, itu membawahi masalah pendidikan, kurikulum, pembelajaran oleh Ibu Dr. Emi Indrayani, SEMMSI. Kemudian saya selaku Wadek 2 dan ada Wadek 3 Pak Dr. Budi Prijanto yang membawahi masalah kemahasiswaan gitu. Oke. Baik, Ibu Penny, nanti kita lanjut obrolan kita. Nanti kita masuk ke tentang Universitas Gunadarma secara umum ya Bu ya. Silakan Mas. Oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan Ibu Penny Sawitri. Tapi sebelumnya kita break dulu karena ada beberapa informasi yang harus kita sampaikan untuk teman-teman yang ada di 7 stasiun Radio Mega Suara Network dalam program Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Anda masih mendengarkan Info Gunadarma tentunya melalui Radio Mega Suara Network yang disiarkan di 7 stasiun Radio Mega Suara. Dan masih bersama narasumber kita, Ibu Dr. Penny Sawitri, Doktoranda MMM-Ikom. Ibu, masih tetap setia? Oke. Masih, Mas. Nah, tadi kita udah bahas tentang Fakultas Ekonomi, ada 3 program studi. Nah, sekarang kalau secara umum, Universitas Gunadarma itu ada berapa program studi sih? Kemudian diplomanya ada berapa, sarjana sampai dengan S3-nya nih, Bu? Iya, alhamdulillah selama lebih dari 3 dasawarsa ya. Kita kan dari tahun 1981, jadi hampir 39 tahun ya. Ada 39 program studi, Mas Alvin, mulai dari program D3 sampai program doktor S3. Nah, ini untuk diplomanya itu kami ada diploma 3 akuntansi, kemudian manajemen informatika, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan teknik komputer. Sementara untuk program sarjananya itu ada akuntansi dan manajemen serta ekonomi syariah yang di Fakultas Ekonomi. Kemudian ada arsitektur, ada teknik sipil dan desain interior di Fakultas teknik sipil dan perencanaan. Kemudian kami ada Fakultas Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi untuk
teknologi industri itu ada S1 informatika, ada S1 elektro, ada S1 teknik industri, dan teknik mesin. Kemudian untuk fakultas ilmu komputernya ada S1 sistem komputer dan ada S1 sistem informasi. Nah, ada beberapa program studi baru nih, ada S1 agroteknologi, ada tadi saya sudah sebut S1 desain interior, kemudian ada S1 pariwisata, ada S1 sastra Tiongkok, ini masuk di fakultas sastra, di mana sebelumnya sudah ada sastra Inggris, kemudian ada fakultas psikologi yang tadi kelewat juga, dan untuk S2 atau program magister itu ada ilmu komunikasi, ada S2 manajemen, ada manajemen sistem informasi, S2 psikologi, psikologi profesi, sastra Inggris juga kami ada S2-nya, S2 teknik elektro, S2 teknik mesin, dan S2 teknik sipil. Hingga sampai program doktor, ada S3 ilmu ekonomi, S3 teknologi informasi, dan S3 ilmu psikologi. Satu lagi, alhamdulillah, kami juga sudah punya fakultas kedokteran. Kedokteran, oke. Ini tahun ke... Dan ada S1 farmasi. Oh iya. Yang kedokteran ini tahun kedua apa ketiga deh, Bu? Iya, masuki tahun kedua kalau tahun kedua ya. Oke, iya. Dan itu pendaftarannya adalah secara khusus ya, Bu ya? Betul, di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Silakan saja yang ingin melihat. Kemudian di dalam pendaftaran.gunadarma.ac.id itu nanti ada link khusus untuk Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Nah, kalau sekarang ini kan pendaftaran masih dibuka ya, Bu ya? Masih. Ini udah mulai tahapan terakhir ya? Iya, tahap terakhir nih. Ini kesempatan terakhir, jangan disia-siakan buat adik-adik sekalian yang alhamdulillah sudah lulus SMA dan mungkin masih pusing-pusing memilih. Mendingan langsung saja ke kami. Kami juga membuka pendaftaran secara online. Tapi ada sudah beberapa. Sewaktu new normal kemarin, kita juga sudah membuka offline di beberapa tempat, tapi karena PSBB diberlakukan secara ketat kembali ya, kita juga tetap ada dua model jadinya untuk pendaftaran gunadarma.ac.id kalau secara online, atau silakan datang ke counter kami. Dengan jangan lupa tetap patuhi protokol COVID-19-nya. Iya, betul. Berbeda dengan tahun 2019 ya, Bu ya, sebelum masa pandemi, ada dua jalur yang bisa ditempuh, yaitu jalur reguler dan juga jalur PMDK, ada juga jalur tryout, ada juga beasiswa penuh dan lain sebagainya. Ya, untuk masa pandemi ini masih tetap ada, Mas. Masih tetap berlaku ya? Iya, jadi kami juga tetap membuka jalur tryout, kemudian jalur PMDK, kemudian jalur reguler online. Nah, kalau yang reguler online ada syarat-syarat khusus nggak? Silakan saja buka di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Syarat-syarat khususnya ya saya kira sih khususnya nggak ada ya, sama aja dengan pendaftaran yang lain. Jadi yang penting sudah lulus, itu yang utama. Kemudian nanti ada tes potensi akademik secara online kalau melakukan pendaftaran secara online. Kalau sebelum ini kan kami menseleksinya berdasarkan nilai rapor semester 4 dan 5. Tapi sekarang setelah semua sudah ada pengumumannya, ya kita melakukan lebih lengkap, tidak hanya rapor, juga ijazahnya. Kemudian ada tes potensi akademik, bahasa Inggris dan matematik. Yang secara offline sebelum pandemi ada tes kesehatan. Jadi harus bebas dari narkoba dan zat-zat adiktif lainnya. Hanya karena masalah kondisi saat ini belum memungkinkan, jadi kemungkinan masih tertunda untuk tes kesehatannya. Tapi harapannya ya insya Allah sehat semua ya, Mas Alvin. Amin, Ibu Penny. Amin. Kalau beasiswa pada saat pendaftaran mahasiswa baru, bukan beasiswa ya, beasiswa atau potongan lah atau diskon gitu, masih berlaku juga nggak, Bu?
Iya, masih ya? Iya, jadi misalnya begini, kalau ada beberapa, kami banyak lokasi untuk pendaftarannya. Jadi ada di kampus yang dekat dengan Bogor, kampus Depok, ya. Ada kampus Kalimalang, kemudian di Jakarta Pusat ada di Salemba. Nah, apabila memilih lokasi di Salemba, nanti ada keistimewaannya, yaitu ada potongan diskon juga untuk kampus Salemba. Ya? Okay. Kemudian ada juga di sekitaran Jabodetabek, daerah Cengkareng dan Karawaci. Nah, ketiga Salemba, Cengkareng dan Karawaci itu juga ada, kalau memilih di lokasi tersebut ada potongan diskon lagi. Oke. Kalau Kalimalang ada diskon juga, Bu? Tidak. Sudah. Depok juga tidak ya? Iya. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang kapasitasnya juga sangat terbatas karena. Iya. Kecuali ada yang tadi Ibu Penny sebutkan ya, kalau ada nilainya grade AA, grade A dan B itu pasti ada secara otomatis ya, Bu ya? Iya. Jadi dari hasil tes seleksi online-nya. Oke. Nah, silakan aja buka di http pendaftaran.gunadarma.ac.id/2020. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya udah mendaftar dan sudah dinyatakan diterima, lulus seleksi dan lain sebagainya, ada proses daftar ulang? Iya, di pendaftaran.gunadarma.ac.id itu nanti ada satu icon untuk pendaftaran ulang, daftar ulang. Nah, di situ ada prosedurnya, silakan dibaca dengan seksama. Antara lain mengupload bukti bayar, kemudian mengupload beberapa syarat administrasi yang belum sempat diupload, misalnya tadi fotokopi ijazah, foto, rapor, kemudian kartu keluarga dan KTP kalau tidak salah. Dan ini juga bisa online chat ya, Bu ya? Oh, boleh. Kalau misalnya ini kok saya nggak bisa ya untuk upload kartu keluarga, gimana caranya? Nah, silakan saja di pojok kanan itu ada live chat, diklik, nah nanti akan ada bantuan langsung. Oke. Dan ini saya bacakan dulu untuk pendaftaran ulang ya, Bu ya. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu diunggah untuk pendaftaran ulang. Yang pertama bukti bayar uang kuliah yang tadi Ibu Penny bilang. Iya, kemudian betul. ada salinan kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian salinan kartu keluarga atau KK. Semuanya dalam format PDF atau biasanya. Oke. Nah, kalau misalnya kesulitan gimana format dan sebagainya, nah itu silakan aja live chat. Nanti insya Allah akan segera dibantu. Iya, ini sedang online kebetulan kalau saya lihat di pendaftaran.gunadarma.ac.id-nya. Nah, Bu Penny, kalau udah masuk jadi daftar ulang sudah dilakukan dan akhirnya masuklah menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma. Tahapan-tahapan apa saja yang akan dilewati sebelum masa kuliah ini, Bu? Kita ada masa, kalau waktu sebelum pandemi ini, biasanya setelah daftar ulang nanti akan diberitahu ada harus mengikuti PPS-PPT. Itu seperti masa orientasi, Ories begitu, Mas. Pengenalan program kerja kampus, bagaimana fasilitas yang ada di kampus, jadi supaya dia tidak masuk ke hutan rimba gitu ya. Jadi biar memahami terlebih dahulu. Nah, karena masa pandemi ini jadi PPS-PPT-nya kami lakukan secara online. Dan itu akan kami undang mereka yang telah daftar ulang, asalkan mencantumkan nomor HP, email yang valid ya. Valid gitu ya. Jadi kadang-kala kan anak-anak itu gonta-ganti, Bu. Betul, tergantung kota yang murah yang mana. Iya, ganti nomor gitu. Alasan ekonomis ya, tapi tolong harus yang valid dulu untuk, kan ini juga untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Jadi informasinya itu akan kami sampaikan melalui SMS untuk mengikuti orientasi secara online itu nanti biasanya menggunakan fasilitas online Zoom atau Google Meet ya, tergantung kapasitas yang ada. Oke, baik gitu, Bu Penny. Nanti kita lanjutkan, kita masih ngobrol-ngobrol tentang Gunadarma ya, Bu ya.
Iya, silakan. Ibu Penny kan Fakultas Ekonomi nih. Tapi kenapa Balkis mengambilnya arsitek? Kok tahu Balkis, Mas? Oh iyalah. Aneh ya. Ya udah nanti dijawabnya Bu ya. Kita break dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, baik sahabat Mega Suara, kita akan kembali ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang dengan narasumber kita di kesempatan hari ini, tentunya dari Universitas Gunadarma, dan beliau ini adalah selain dosen juga merupakan wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi dan kepala bagian kerjasama pengembangan SDM, ada Ibu Dr. Penny Sawitri. Kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita masuk di sesi terakhir Info Gunadarma untuk kesempatan hari ini. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang Universitas Gunadarma dengan narasumber saya. Ada Ibu Dr. Penny Sawitri. Bu Penny? Iya. Oke, kucing-kucingnya masih banyak Bu ya di rumah. Aduh, saya mau tak Mas Alvin? Oh, nanti saya share. mau banget. Bu, tadi kan... ya ini sebelumnya Mas Alvin untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi mengenai berapa jumlah yang diwisuda. Ini saya sudah konfirmasi ke panitia. Jadi dari total yang seharusnya diwisuda pada bulan Maret dan tertunda, itu ada 2.225 wisudawan. Nah, ini memang kami tawarkan kepada para wisudawan itu mau wisuda daring atau offline, dan ternyata yang memilih daring untuk sekarang sedang berlangsung tidak semuanya, tapi hanya 435 wisudawan. 435 dibagi dua kalau nggak salah Bu ya. Iya, ada shift pagi dan shift sore. Oke. Bu, kita akan berbicara tentang keunggulan daripada Universitas Gunadarma. Tapi sebelumnya, kalau kita sudah menjadi mahasiswa Gunadarma, masuk ke semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya, apakah ada program beasiswa untuk mereka? Ada, tentunya. Yaitu biasanya berupa beasiswa prestasi. Baik prestasinya itu prestasi akademik atau non-akademik. Jadi dari beasiswa prestasi akademik, bagian kemahasiswaan yang biro beasiswa ini lebih cenderung memilih yang IPK-nya memenuhi kualifikasi mendapatkan beasiswa prestasi akademik. Oke. Kalau tidak salah di atas 3,5 gitu. Yang nanti biasanya dilihat dari data yang ada, kemudian akan dihubungi untuk mendapatkan itu. Kemudian juga ada beasiswa KIP yang dulu bidik misi. Jadi sekarang ada Kartu Indonesia Pintar, juga ada beasiswa bantuan dari berbagai instansi yang ada, instansi pemerintahan, contohnya Bank Indonesia juga rutin memberikan beasiswa sekali lagi untuk yang berprestasi akademik. Nah, yang prestasi non akademik, kami kan punya beberapa UKM unggulan yang membawa nama baik tidak hanya Gunadarma tapi nama baik negara kita tercinta di kancah pertandingan internasional. Nah, itu akan ada beasiswanya. Misalnya beasiswa karena prestasi olahraga catur atau tenis meja atau olahraga lainnya. Nah, yang non akademik ini memang salah satu syaratnya untuk prestasinya harus internasional atau mungkin tingkat nasional. RT gitu nggak bisa Bu ya? Apa? Tingkat RT RW gitu? Enggak ya? Belum ya Mas ya. Jadi syaratnya adalah nasional dan internasional. Nasional dan internasional, iya. Oke. Membawa nama baik. Betul. Itu yang non akademik. Kalau yang dari swasta ada juga kah Bu? Iya, ada. Nah, sekarang tadi Bu kan sudah membicarakan, Bu Penny sudah membicarakan bahwasannya akreditasi ini adalah salah satunya adalah peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Adakah keunggulan-keunggulan lain di Universitas Gunadarma selain akreditasi yang tadi disebutkan Bu? Dari sisi fasilitas yang diberikan ya, insya Allah sangat memadai. Jadi juga dari fasilitas sarana dan prasarana.
Kemudian dari prestasi yang telah berhasil dicapai oleh sivitas akademik juga alhamdulillah cukup membanggakan. Misalnya ya tadi semuanya akreditasinya sudah A kalau memang dari akreditasi, tapi dari sisi prestasi yang lain misalnya kita tergolong PTS terbaik untuk kategori dari Kemenristek Dikti, itu sudah masuk ke 40 besar perguruan tinggi di Indonesia untuk periode yang kalau tidak salah yang baru-baru ini diluncurkan. Kemudian juga menjadi pada tahun 3 tahun yang lalu kalau nggak salah kita juga masuk ke juara 1 lomba karya tulis ilmiah nasional untuk tingkat mahasiswa, kemudian juga pemeringkatan prestasi mahasiswa dari Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, kemudian juga masuk ke klaster penelitian APT utama untuk penelitian, dan ya kalau di ini akan panjang sampai sore kali ya. Tapi alhamdulillah sih insya Allah tetap memberikan hasil karya untuk anak bangsa yang terbaik. Amin. Nah, yang lulusan ini kan biasanya ada semacam CP gitu ya, atau mungkin adakah pembekalan atau yang lain-lainnya pada saat mereka sudah lulus ini, Bu? Iya, kami juga ada selain program perkuliahan, kemudian penguatan di sisi praktek di laboratorium juga ada nanti untuk link and match ya, jadi untuk menjembatani kadangkala kan teknologi yang ada sangat cepat perkembangannya dan belum bisa diimplementasikan di kurikulum. Nah, kami ada program pembekalan dalam bentuk workshop dan kursus. Nah, itu biasanya pembekalan tersebut untuk mereka-mereka tingkat 4, jadi untuk bisa siap setelah lulus, mudah-mudahan bisa segera diserap oleh pasar. Okay. Kemudian juga ada fasilitas untuk kalau kesulitan bagaimana nantinya setelah lulus itu, asalkan ketika di wisuda yang saat ini sedang berlangsung mengisi form untuk karir center. Nah, biasanya kita ada fasilitas karir center itu untuk menjembatani kebutuhan pasar industri dengan lulusan dari kami. Itu jadi kalau ininya kayak disalurkan gitu ya, Mas ya. Iya. Kalau yang sertifikasi itu adakah? Oh iya, dan selain pembekalan lewat kursus dan workshop, kami juga ini juga sekali lagi karena kebutuhan dari kompetensi KKNI yang diterapkan oleh pemerintah, kami ada satu lembaga khusus untuk membekali mereka dengan sertifikasi profesi. Jadi kita sudah ada lembaga sertifikasi profesi di mana nanti sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BNSP. Oke. Makanya silakan saja buka ya buat adik-adik yang masih galau nih di pendaftaran Universitas Gunadarma. Itu masih kami buka, insya Allah sampai akhir September ini. Silakan register mungkin terlebih dahulu, kemudian nanti prosedurnya tinggal bayar uang pendaftarannya. Nah, setelah itu melengkapi formulirnya dan nanti mengisi nilai sejumlah mata pelajaran pada raport semester 4-5, kemudian diunggah itu file raportnya, atau juga mengikuti yang tadi saya cerita tes potensi akademik dan bahasa Inggris secara online. Kemudian mengisi nilai UTBK-nya, jadi mengunggah file UTBK. Nah, itu silakan saja. Kemudian nanti ada pendaftaran untuk khusus program kedokteran, ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi kontak langsung. Boleh di-share ya, Mas? Boleh. 0872 kali, 82 kali, 11 2 kali, 93 kali 3. Itu nomor cantik. Atau langsung ke kedokteran.gunadarma.ac.id ya, Bu ya? .id, ada nomor telepon atau hotline yang bisa dihubungi? Ya, itu tadi yang saya sebut. Yang secara umum maksudnya, Bu? Kalau itu kan untuk fakultas kedokteran. Kalau secara umum Gunadarma adalah
Nomornya? Kalau secara umum ini hotline-nya di call center ya, 1-500-158. Oke. Iya. Nggak lupa kan Bu ya? Iya, enggak lah ini. Aduh, 1-500-158 ya Bu ya? Atau bisa langsung online chat juga di websitenya ya Bu ya? Iya, betul. Oke, Ibu Penny terima kasih. Ya, sama-sama Mas Alvin. Sama-sama juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan salam untuk mahasiswa-mahasiswa baru ya Bu ya. Dititip ya mahasiswa baru ya Bu. Iya, ini ada salam khusus dari Mas Alvin. Saya juga menyampaikan salam buat para pendengar Radio Mega Suara di 7 kota. 7 stasiun ya, 7 kota. Silakan coba berkunjung, datang ke Universitas Gunadarma. Insya Allah masa depan Anda bisa diraih saat ini dengan Universitas Gunadarma. Baik, terima kasih Bu Penny. Sama-sama. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Kepala Bagian Kerjasama Pengembangan SDM, ada Ibu Dr. Penny Sawitri, Doktoranda MMM Ikom. Jangan lupa setiap hari Rabu dan Sabtu sampai dengan akhir September 2020 kita akan masuk di program Info Gunadarma yang disiarkan secara serentak di 7 stasiun Radio Mega Suara Network. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Mega Suara Network. Terima kasih untuk Bang Apeng, terima kasih untuk Bang Yuda, terima kasih juga untuk Bang Mora. Dan kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.